Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Siti Nurrahmah selaku moderator dan para anggota kelompok yakni Siva Soraya Lestari, Syahrul Mubarak, dan Yulis Setiawati. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai jaringan komunikasi data yang meliputi pengertian jaringan komunikasi data, tujuan komunikasi data, komponen jaringan komunikasi data, alasan jaringan komunikasi data dibentuk, wilayah penyimpanan jaringan komunikasi data, dan klasifikasi jaringan komunikasi data. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yakni mengenai pengertian jaringan komunikasi data. 1. Pengertian jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data adalah proses komunikasi data tidak dapat terjadi apabila tidak adanya hubungan antar peralatan komunikasi data. Untuk menghubungkan peralatan-peralatan komunikasi data, dibutuhkan sebuah arsitektur yang bertugas untuk membentuk pola komunikasi antar peralatan komunikasi data. Pola hubungan tersebut adalah jaringan komunikasi data. Nah, jaringan komunikasi data merupakan implementasi praktis yang berkaitan dengan komunikasi antar perangkat komputer. Lanjut, poin kedua, yaitu tujuan komunikasi data. Nah, tujuan komunikasi data terbagi dalam 7. Poin pertama atau A, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari satu tempat ke tempat yang lain. Poin 2 atau B, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Yang C, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik dalam desentralisasi maupun sentralisasi. Kemudian yang D, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. E, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang F, mendapatkan data langsung dari sumbernya atau mempertinggi kehandalan. Lanjut, yang G, terakhir, mempercepat penyebar luasan informasi. Kemudian penjelasan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Siva Soraya Lestari. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Nurrahmah tentang jaringan komunikasi data pada bagian C, yaitu komponen jaringan komunikasi data. Komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah jaringan komunikasi data antara lain A. Host atau simpul. Yang pertama itu ada main host atau host utama yang dapat diartikan sebagai komputer utama, main prosesor. Dan yang kedua itu ada host lokal atau local host, dapat diartikan sebuah akses komputer tanpa jaringan. Dan yang ketiga host remote, dapat diartikan sebagai akses komputer. Dan di sini ada bagian B, link saluran. Link digunakan untuk menghubungkan antar host. Dan C, software. Di sini software itu digunakan untuk mengatur jalannya transmisi pemakaian sumber daya dan mengelola hubungan. Tanpa adanya software, hubungan yang terjadi hanya secara fisik. Dan bagian D, alasan jaringan komunikasi data dibentuk, yaitu karena yang pertama sharing sumber daya secara bersamaan. Contohnya pemakaian line printer, hard disk, dan database. Yang kedua, menambah manfaat dan memaksimalkan komputer agar dapat saling berkomunikasi dan tukar-menukar data. Yang ketiga, berbagai jenis komputer dapat berkomunikasi agar pengguna komputer tidak harus dari satu vendor yang sama. Dan yang keempat, yaitu pengembangan komputer lebih mudah dan fleksibel agar jaringan tidak selalu disentralisasi di satu tempat. Yang kelima, distribusi processing, agar suatu proses tidak bergantung pada suatu sistem. Dan yang keenam,
mitigasi sistem aplikasi agar data dari satu bagian dapat digunakan oleh bagian yang lain. Dan mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrul Mubarok. 5. Wilayah penyimpanan. Jaringan komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu server based storage. Masing-masing server mempunyai storage masing-masing, yaitu media penyimpanan data. Yang kedua, storage area network. Media penyimpanan data untuk server dialokasikan untuk semua server. Media penyimpanan server yang satu akan dihubungkan dengan media penyimpanan server. Kemudian yang keenam, klasifikasi jaringan komunikasi data. 1. Berdasarkan geografi. Ada dua, yaitu jaringan area lokal dan jaringan area metropolitan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yuli Setiawati. 2. Berdasarkan fungsi. 1. Jaringan klien server. Pada dasarnya ada satu komputer yang disiapkan menjadi peladen atau server dari komputer lainnya yang sebagai klien. Semua permintaan layanan sumber daya dari komputer klien harus dilewatkan ke komputer peladen, sehingga ada pembagian tugas, misalnya file server, print server, database server, dan sebagainya. 2. Jaringan ujung ke ujung. Ditunjukkan dengan komputer-komputer saling mendukung, sehingga komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya. 3. Berdasarkan topologi jaringan. 1. Topologi bus. 2. Topologi bintang. 3. Topologi cincin. 4. Topologi mesh. 5. Topologi pohon. 6. Topologi linear. 4. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. 1. Jaringan berkabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. 2. Jaringan nirkabel atau Wi-Fi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai jaringan komunikasi data yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.